Kenalkan nama saya. Tak boleh sebut, sensor. Apa hukum bagi lelaki berambut panjang? Laki-laki rambut panjang boleh. Nabi Muhammad itu rambutnya panjang dari atas. Kami dulu belajar kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Tirmidzi. Jadi panas terik. Saudi Arabia, Makkah, Madinah itu panas terik. Kalau kepala tak ditutup, maka panasnya menyengat, bisa pusing kepala, dehidrasi, kurang cairan. Maka untuk menutupi supaya cahaya matahari tak kena, itulah mengapa orang Arab pakai sorban. 3 penutup kepala Nabi. Pertama, rambut Nabi dari depan nih sampai ke belakang, panjang sampai ke belakang, nanti dipotongnya di sini. Yang ke belakang. Yang kedua, kolan suah, dipasang topi. Yang ketiga, imamah, pakai sorban. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Kalau ditutupkan macam jilbab perempuan namanya ghutrah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Itu ditutup supaya tidak kena panas langsung kepala. Jadi yang berambut panjang, tarik sampai ke belakang, potong semua. Rambut panjang, mana rambutnya panjang, tarik dari sini sampai ke belakang. Ini jauh sini, potong. Rambut Nabi Muhammad. Tapi jangan yang diikut rambutnya sembahyang subuh jam 8. Kalau mau ngikut Nabi itu total, ikut semua. Ustadz, apa solusinya jika di rumah ayah, ibu, mertua, adik ipar, istri kita tak sholat? Sementara saya dan istri saya baru menikah dan tinggal sementara di rumah mertua. Carilah mertua yang sholat. Makanya sebelum nikah ada namanya ta'aruf. Setelah ta'aruf cocok baru meningkat namanya khitbah, pertunangan. Setelah pertunangan baru namanya akad. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung saja suddenly. Nah, ta'aruf dulu, pergi ke rumahnya dulu tengok. Nampaknya jadi saya nikah sama dia, Bu ya. Kenapa? Asal waktu masuk azan. Asal waktu masuk azan. Yang azan itu siapa? Sekarang banyak juga asal masuk waktu azan. Yang azan Samsung, Nokia, Oppo. Sholat apa tidak dia? Sekarang yang mengeluh banyak, mertua mengeluh menantu tak sholat, menantu mengeluh mertua tak sholat. Itu yang Ustadz Somad sebut tadi kan. Kalau sebelum terjadi, kalau sudah terjadi, nasi sudah jadi tai ayam. Orang tak sembahyang, ibu cerita bubur ayam juga lagi. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara ji'ara, kafirlah dia secara nyata. Like and share. Saya bukan nunjuk bapak ibu sana, saya nunjuk kamera merah. Nanti kirim ke bapak mertua. Pak, ini ada video mantap. Mana dia? Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, kafirlah. Kok tahunya apa anda salat? Entah. Nampak-nampaknya buya kau nyindir ambo. Bagaimana membuat orang tua kita bisa mendapatkan hidayah? Orang tua kita bisa membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar. Dilema. Ada anak-anak yang sudah hijrah tapi orang tua belum hijrah. Sampai-sampai apa kata emaknya? Kamu kenapa nggak pacaran? Nanti gak laku. Dosanya biar mama yang nanggung. Jangan pakai jilbab, nanti kau jilbab nampak tua. Yang laki-laki pula ayahnya melarang, jangan pengajian. Itu Ustadz Somad itu radikal itu, teroris itu. La ilaha illallah. Ustadz selembut ini dia bilang teroris. Oleh sebab itu maka engkau anak-anak muda yang sudah mengaji, jangan kalian menggurui orang tua. Mentang-mentang udah ngaji, pulang ke rumah panggil, ayah duduk sini, mama duduk sini, assalamualaikum. Sentuhlah hati mereka dengan akhlakmu.
Sentuhlah jiwa mereka dengan budi pekertimu, sehingga mereka tersentuh bukan karena cakapmu, bukan karena lidahmu, tapi karena akhlak, budi pekerti dan perbuatan. Sentuhlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selalu. Pandai pula dia. Apakah seorang anak bungsu atau anak terakhir berdosa menegur kakaknya yang tak pakai hijab? Dan pandangan orang tentang hijab itu kenapa sok suci? Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau diikut cakap orang kebanyakan, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau saya ikut cakap orang banyak, pusing saya. Pakai sarung, Ustaz jadul kau pakai sarung. Pakai celana, Ustaz ini tak hormat, ini kan bumi Melayu, kenapa tak pakai sarung? Tak pakai celana, lebih ribut lagi. Pakai jubah maksudnya. Jadi yakini apa yang menurut engkau benar, buatlah. Anjing menggonggong, kafilah berlari. Masalah nasihat menasihati dari adik ke kakak. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka ke jalan Allah. Hai kakak-kakak yang belum juga pakai jilbab, setiap mata melihat rambutmu aurat, maka mata itu berzina dan kau ikut menanggung dosanya. Berjilbablah, like and share. Oleh sebab itu maka ajak. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak kakakmu, ajak ayahmu, ajak ibumu, ajak mertuamu, ajak adikmu, ajak iparmu buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, mulutmu diam saja, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, aku khawatir nanti diturunkan Allah azab. Setelah azab turun, summa tad'unahu, lalu kalian berdoa pagi petang siang malam, angkat azab ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Doa tak dikabulkan karena mulut diam melihat kemungkaran. Tidak pakai jilbab, mungkar. Bercelana pendek, mungkar. Duduk laki-laki perempuan tak mahram, mungkar. Tapi mulutmu diam melihat kemungkaran. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran adalah setan bisu. Sudah setan bisu lah. Tentu caranya ajak mereka bil hikmah, dengan kata yang santun. Jangan balik-balik, kakak ini penghuni neraka, kan begitu. Beli jilbab ke Ramayana Gulung. Kak, ini hadiah untuk kakak. Hadiah apa? Surprise. Tengoknya, jilbab, pakailah kak, nanti aku foto. Begitu dia pakai, Masya Allah, wow, amazing. Belum pernah kakak secantik ini. Padahal macam pergi ke lambung. Tak apa-apa, menyenangkan hati dia. Sebelumnya saya mohon doa dari Pak Ustadz Somad untuk seluruh anak Riau yang sedang melaksanakan ujian masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Semoga putra Melayu Riau lulus. Kita doakan di akhir majelis anak-anak Riau menjadi pemimpin masa depan, insyaallah. Apabila memberikan zakat kepada seorang, boleh menyampaikan dalam hati atau harus dibilang secara lisan? Aku bayarkan zakatku tahun ini tunai, sah. Apa hukum akad itu? Apakah wajib, sunat, sunat muakkad, atau makruh atau mubah? Maka hukum melafazkan itu sunat, tidak wajib. Makanya zakat di Malaysia pakai kartu gesek. Pakai kartu gesek mana ada akad? Pakai kartu. Pernah kita ngomong ke kartu, aku bayar, lalu kartu dia, aku bayarkan zakat ini, aku terima, aku terima, aku terima. Orang Malaysia bayar zakat di kartu gesek, langsung potong. Kenapa orang berduyun-duyun di Malaysia bayar zakat? Karena parlemen zakat berhasil mengeluarkan undang-undang, siapa yang bayar zakat maka pajaknya berkurang. Republik Indonesia juga berhasil.
Berapa tahun yang lalu pegawai PT Wilmar dari Dumai menelpon, Ustaz, saya sedang di kantor zakat, saya sedang di kantor pajak Pekanbaru, tiba-tiba pegawai pajak mengeluarkan uang 2 juta, Bapak pajaknya dipotong 2 juta. Kenapa? Karena rajin bayar zakat, dengan syarat bayar zakat ke lembaga resmi yang mengeluarkan ada tanda bukti. Bayarkan zakat Anda ke Basnas Kota Pekanbaru di komplek Masjid Ar-Rahman depan Surya Dumai sebelum tanggal berikut ini. Adapun bayar zakat yang ke tetangga, ke karyawan, maka itu tidak bisa mengurangi pajak. Dan bayar zakat dengan kartu gesek, dia tidak ada akad. Tapi kalau dia akadkan bagus. Tapi jangan gara-gara saya bilang akad pada zakat tidak wajib, lalu akad nikah juga tak wajib. Kalau akad pada nikah mesti sebutkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Tapi akad dalam jual beli, akad jual beli sunat, bagus, dianjurkan. Saya beli ini apa tunai, tapi sampai sekarang saya selama di Pekanbaru belum pernah pakai akad beli botol minuman. Saya beli ini 600 ml 5.000 tunai, aku terima, sah belum. Tapi waktu saya beli duku di jalan Kerokan Hulu, saya ambil duku, saya bayar. Apa kata si ibu? Jual yo, boli. Ternyata mereka masih mengamalkan ada akad jual beli. Jadi kesimpulannya, kalau dia bayarkan pakai akad, sah. Tidak pakai akad selama ada niat, sah. Ada teman saya non muslim, dia bertanya, bolehkah ikut tablik akbar di dalam masjid? Non muslim masuk ke masjid ikut tablik akbar, boleh. Dalilnya, karena Nabi membolehkan orang Kristen Najran dari Yaman masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nabi tak melarang. Buka tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Ali Imran. Begitu ceritanya. Tapi menjelang pemilu 2018-2019, banyak orang non muslim masuk ke masjid bukan mendengar tabligh akbar, dia pula berceramah di masjid. Pakai sarung, pakai koko, pakai sorban, tapi tak bersunat. Apa tujuannya masuk ke dalam? Ingin mencari suara umat Islam. Padahal ngomong di mana-mana, jangan bawa-bawa agama dalam politik. Tapi kalau sudah musim politik, selalu bawa-bawa simbol agama. Yang tak pernah pakai jilbab pun, jilbab mendadak jilbab, dadakan jilbab. Ini menunjukkan suara umat Islam manis, suara umat Islam diperebutkan. Oleh sebab itu ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kalau ada yang mau masuk ke masjid dengar tabligh akbar, saudaraku yang tidak seakidah dengan kami, datang kalian ke masjid mau dengar tabligh akbar, silakan, tak ada larangan. Tidak ada pernah di masjid kami pemeriksaan dibuka mana, udah sunat atau tidak, tak ada. Silakan, tidak ada check out, check lock di pintu-pintu masjid kami, tak ada. Tapi kalau engkau masuk hanya ingin menipu umat Islam, ingat, kalau tidak ada perada takkan tempua bersarang rendah. Kenapa tiba-tiba ngasih semen? Kenapa tiba-tiba ngasih sembako? Karena tempua sarangnya tinggi di atas batang kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia akan turun ke bawah. Paham? Kalau ada yang tak paham, minum. Karena orang kurang cairan payah nangkap. Bagi yang baca Quran, Allah naikkan derajatnya. Tapi ada juga laknatnya. Apa maksud laknat untuk yang baca Quran? Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran tapi dilaknat Quran. Apa maksudnya Ustaz? Dua. Yang pertama, makharijul hurufnya tak betul. Qul huwallahu ahad. Itu bukan kul, dan qul. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Tapi kalau pakai kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu. Allah disuruhnya makan. Alhamdulillah saya tak pernah salah Pak Ustaz. Kenapa? Tak pernah baca Quran. Lebih salah lagi. Jadi dalam proses latihan silakan ada
ada la, ada wa, ada za, ada ja, ada za, ada la, ada wa. Itu tak ada dalam bahasa kita. Ada za, ada sa, ada sya, ada so. Siapa ceramah tadi? Ustaz Salman. Salah nih. Ustaz Salman. Ada makharijul hurufnya. Yang kedua, bacaannya betul tapi tak mengamalkan isi Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Dia mencuri terus dia. Itu dilaknat Allah. 3. Apa hukum mendonorkan organ tubuh kita jika sudah meninggal? Donor tidak mengambil kompensasi boleh. Donor buah pinggang, donor katup jantung, donor kornea mata. Tapi kalau dijual haram, karena kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Kornea mata milik Allah, jantung milik Allah, buah pinggang milik Allah. Kalau kau jual, maka engkau menjual barang yang bukan milik engkau. Saya jual tanah itu 2 hektar tunai. Tanah siapa? Tak tahu saya tanah siapa. Tak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Apakah anak sesusuan mendapatkan warisan? Anak yang ibu susukan. Ibu punya anak, ibu susukan dia, air susunya lebih, ibu susukan ke anak tetangga. 5 kali kenyang, susukan sekali, 2 kali, 5 kali kenyang, maka anak itu otomatis menjadi anak sesusuan. Hukum anak sesusuan berlaku mahram untuk nikah, maka anak itu tak boleh nikah dengan anak ibu. Dan kalau anak ini nanti lajang, ibu tetap muda, tak boleh ibu nikah dengan dia karena sudah sesusuan. Tapi kalau ibu mati, anak ini tidak dapat warisan, karena hukum sesusuan bukan untuk warisan tapi untuk pernikahan. Jadi jangan nanti ini ada anak disusukannya ke sini, susukannya ke sini, begitu meninggal mana warisan? Hukum sesusuan untuk pernikahan, bukan untuk warisan. Jadi yang selama ini asik menyusukan anak hanya salah, disangkanya untuk warisan. Bagaimana sikap suami menurut syariat Islam terhadap istri yang selalu melawan dan mengatur suami? Ini pasti suami takut istri. Ibu punya 5 hak kepada bapak. Bapak punya 5 kewajiban kepada ibu. Pertama, kasih ibu itu makan. Udah makan? Dari bunyinya belum? Kedua, kasih dia pakaian. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Fajar, kewajiban bapak ini sudah semua. Karena keluar kita nanti kalau ke mall, banyaklah perempuan yang tak diberi pakaian oleh suami. Ada yang kain kurang semeter, ada panjang tapi lupa pasang resleting, ada kancing lepas. Banyak. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal, rumah yang layak. Kalau sanggup beli, tak sanggup kontrak. Keempat, pendidikan. Aslinya bapak yang mengajar ibu, tapi karena dia tak sanggup dibawanya ke pengajian. Adinda, sebetulnya aku yang ngajar kau, tapi aku pun kurang ajar juga, maka aku bawa engkau ke masjid. Yang kelima, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Perhatian itu perhatianlah. Macam iklan yang itu, tiba-tiba datang istrinya bawa teh. Mas, minum ya. Kenapa? Atap kita bocor. Ngobrol. Ada perhatian. Nah, ini kalian laki-laki, adik-adikku, anak-anakku, kalian dari laki-laki, kehormatan, kemuliaan. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, meluruskan perempuan. Kenapa perempuan itu perlu diluruskan? Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau ikut, kau jadi laki-laki bengkok. Kalau kau luruskan, dia patah. Tulang bengkok kalau kau paksa lurus, krak, patah. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Serba salah kan? Itu makanya ada sekarang laki-laki yang tak mau nikah sama perempuan, dicarinya sama laki-laki. Namanya LGBT.
Ini tak betul. Maka engkau jangan gara-gara ini nanti kalian yang belum nikah jadi takut nikah sama perempuan. Tetap luruskan dia kalau dia salah, dan jangan takut, jangan cemas, jangan ta'aruf, perkenalan, setelah itu khitbah, setelah itu menikah. Nah ini, adapun ini pertanyaan, kenapa bisa begini ceritanya? Bagaimana sikap suami menurut syariat Islam terhadap istri yang selalu melawan dan mengatur? Maka 5 langkah. Wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kau takut kalau mereka nusyuz, durhaka, melawan. Pertama, fa'izuhunna, nasihati mereka. Adinda, come here. Janganlah kau melawan. Jangan melawan. Aku ini kepala rumah tangga. Alah, fi. Langkah naik kedua, SP2. Wajurunna fil madaji. Kalau tak mempan nasihat, pisah tempat tidur adinda. Karena kau melawan juga, maka kita pisah selama sebulan ini tempat tidur. Kau di sana, aku sini. Memang itu yang tunggu-tunggu katanya. Naik SP3. 4. Wadribuhunna, pukullah dia. Ada ayat menyuruh pukul. Karena ada model perempuan yang keras, degil, kalau tak dipukul tak lurus. Pukullah dia. Pas mau dipukul, langsung difotonya, di-update-nya ke FB. Teganya. Besok pagi datang Pak Kapolsek, Bapak KDRT, tak ada saya pukul. Nih fotonya. Loh, Bapak kok bisa tahu? Istri Bapak kan friend saya. Maka ini tak bisa lagi diamalkan, tak bisa. Nah, gagal yang ketiga, naik ke 4. Bab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Diutuslah keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki duduk bersama. Karena dia tak bisa lagi didudukkan, sudah macam Tom and Jerry. Nah, kalau duduk bersama, judul buat balego. Judul mau dibawa kemana hubungan ini? Nenek mama kumpul semua alif ulama cerip pandai. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau ada islah damai, maka dia akan ketemu lagi. Kalau tidak, yang terakhir yang kelima, finish, game is over. At-talaq, abghadul halal ilallah, perbuatan yang paling dibenci Allah. At-talaq, bergoncang tiang aras. Kalau laki-lakinya baik, laki-laki sopan, baik, perempuan melawan. Kalau abang tidak bisa membawa Toyota Innova Luxury bulan depan, lepaskan aku. Itu bergoncang tiang aras. Tak ada laki-laki ini baik. Tapi kalau laki-laki ini perampok, pecandu narkoba, digugatnya, enggak apa-apa. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak goncang. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 75 menit saya menyampaikan tausiah ini. Kultum, kuliah 75 menit. Akhirnya saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Di akhir majelis kita berdoa. Habis bahan dah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Masjid Al-Fajar yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma. Jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari perbuatan maksiat. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikanlah riau pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah.
Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan Pekanbaru Riau dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang lajang, yang gadis yang ingin menikah pertemukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah, penghafal Quran. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah. Yang sedang ujian di perguruan tinggi, PNS, swasta, berikan kelulusan, kemudahan supaya dapat rezeki yang halal yang baik ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li walidaina, kedua orang tua kami, wa li masyayikhina, tuan-tuan guru kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun kami melaksanakan nisfu Sya'ban. Puasa Sya'ban bebas dari awal sampai akhir. Hadis riwayat Aisyah, shoma Sya'ban kullahu. Nabi pernah puasa Sya'ban full 1 bulan. Jadi kalau ada orang berpuasa tanggal 15 Sya'ban, tanggal 14 Sya'ban, Ustaz, boleh saya puasa? Jangankan 14-15, sebulan pun boleh. 2 minggu sebelum puasa, apakah ada dalilnya? Boleh tak puasa? Izan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, jangan lagi puasa. Setelah nisfu Sya'ban tak boleh puasa. Bagi siapa? Bagi orang yang sebelumnya tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba mau puasa sunat dia setelah nisfu Sya'ban, tak boleh. Tapi bagi bapak ibu yang biasa puasa Senin Kamis, setelah nisfu Sya'ban boleh. Siapa lagi yang boleh? Orang yang mau mengqadha puasa, boleh. Yang tak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban, orang yang tak pernah puasa sunat. Kenapa ada doa minta rezeki, berkah, jodoh? Padahal semua itu kan sudah ditentukan Allah. Ikut Nabi. Kenapa doa minta rezeki? Nabi berdoa, alaikum bisunnati, ikuti aku. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Nabi berdoa. Jadi kalau ada orang tak berdoa, ingkar sunnah, tak mengikuti sunnah Nabi. Ente kenapa berdoa? Aku ikut Nabi. Ente kenapa tak berdoa? Yang lama aja belum dikabulkan, apa kita tambah lagi? Doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nabi berdoa gimana Pak Ustaz? Sampai diangkatnya tangannya setinggi, sampai jatuh lengannya nampak ketiak. Ini orang sedang berdoa tangannya tersebang. Itu sama artinya. Kau kasih-kasih lah, tidak. Doa tak serius. Ustaz, apa hukum memakai cadar? Memakai cadar hukumnya mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Sebagian ulama Saudi Arabia mengatakan wajib. Ini ikhtilaf antara Syekh Albani dengan Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan cadar wajib tutup semua, sedangkan Syekh Albani mengatakan tak wajib cadar. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan cadar tak wajib, tapi anak-anak gadis pakai cadar bagus. Karena kalau dia apalagi yang cantik-cantik, yang bening-bening tak bercadar, itu banyak orang telangkup bening. Akhirnya dia balik mengamuk-ngamuk sama bininya. Oleh sebab itu bagus bercadar. Makanya waktu ada mahasiswi bercadar, dilarang sama dosennya, ngadu ke saya kasih rekom, ente boleh melapor ke rektor.
rektor pun memberikan rekom. Akhirnya dia menang, dia boleh bercadar. Hanya saja bapak ibu yang anaknya bercadar, kalau bawa pulang kawan ke rumah, itu mesti periksa, takutnya berkumis tuh. Ini kawan ma katanya, mama tengok dulu ya. Tolong jelaskan apa itu manhaj. Manhaj adalah cara, metode. Manhaj salaf, cara salaf menyikapi ayat-ayat mutasyabihat, cara salaf dalam menjalani hidup. Kita ini mengikut manhaj salaf. Iya, saya ikut manhaj salaf, manhaj Imam Syafi'i, manhaj Imam Hambali. 4 imam mazhab itu salaf. Salaf itu apa Pak Ustaz? 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3 salaf. Imam Syafi'i salaf, karena dia meninggal tahun 204. Imam Bukhari salaf karena dia meninggal tahun 256. Abdul Somad itu bukan salaf karena dia mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Imam Bukhari aja mentakwil. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya binasa. Wa yabqa wajhu, yang tinggal wajah Tuhanmu. Gimana? Semuanya hancur, yang tinggal wajah Tuhanmu. Jadi Tuhan itu hancur, tinggal wajahnya aja. Maka itu ditakwil. Apa takwilnya kata Imam Bukhari? Wa yabqa wajhu, yang kekal wajahnya. Mulkuhu, kuasanya. Imam Bukhari mentakwil. Mazhab Pak Ustaz? Mazhab adalah pendapat ulama dalam mengambil istinbat hukum. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, begini cara dia mengistinbat hukum dari Quran dan hadis. Nah, ini tentang masalah manhaj dan mazhab. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan mazhab. Di simpang-simpang jalan ada di Kota Pekanbaru banyak dipasang papan reklame. Isinya bertuliskan riba. Apa maksudnya riba itu Pak Ustaz? Bertambah, bertumbuh, berkembang. Pinjam duit 1 juta, bayar 1.100.000. Riba. Apa hukum riba? Haram. La ta'kulur riba. Jangan kau makan riba. Riba itu 79 cabang. Riba yang paling rendah, ityanur rajul ummahu, orang berzina dengan mak kandungnya sendiri. Riba lebih ringan daripada sittatin wa salasina zaniyah, lebih ringan daripada 36 pezina. Tapi jangan gara-gara ini, kalau gitu saya pilih zina aja lah, jangan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit di akhirat macam bangkit orang kesambet. Macam orang kena penyakit ayan, dia bangkit dari kubur. Makan riba, jangan makan riba. Apakah boleh menjual barang dagangan di tempat orang main judi? Ibu jual nasi. Ibu jual nasi. Kalau datang orang beli nasi ibu tak perlu tahu duit orang itu dari mana. Bu, beli nasi ya, bara 3 bungkui. Terus pas dia mau bayar, ini duitnya duit korupsi apa duit judi nih? Yang penting nasi yang ibu jual halal. Saya jual semen, misal toko bangunan, jual semen. Terserah orang yang mau beli itu, mau dia duit dari mana, itu bukan urusan saya. Yang penting yang saya jual ini halal. Yang tak boleh itu saya jual babi, itu baru tahu. Naha Rasulullah SAW an samanil kalbi, Nabi melarang jual anjing. Wa mahril baghi, uang prostitusi, WTS. Wa ulwanil kahir, duit dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, dukun-dukun. Saat imam baca bacaan solat, apakah boleh makmum menutup mata? Zaman Nabi makmum tak tutup mata, makmum tu buka mata. Dari mana Ustaz tahu makmum buka mata? Karena waktu Nabi buka salat, sahabat di belakang semua buka salat. Itu menunjukkan mereka salat pakai salat, ya. Masjidnya tak ada karpet, pasir. Nabi pakai salat.
makmum pakai selop. Sendal Pak Ustaz? Iya sendal. Ketika Nabi buka sendal, semua sahabat buka. Kenapa? Karena mereka nengok. Nah, buka mata. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam waktu kau sedang salat. Sedang salat nampak dua yang hitam, ular sama kalajengking. Gimana kita tahu kalau mata kita tutup? Begitu dibuka udah begini kobra. Tapi kalau masjid ini aman. Saya Pak Ustaz tak bisa kalau saya buka, saya mesti tutup. Kenapa? Ada di depan saya pakai baju kaos palu arit, nah tutup. Ditutup boleh, dibuka boleh. Apa hukumnya kita ikut arisan jula-jula, tapi yang megang jula-jula langsung motong uang kita? Tengok dulu untuk jula-julanya. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, kita 10 orang. Lalu untuk bulan ini kita undi, keluar nama Ustadz Somad, maka antum yang megang, antum yang sering ngutip, potong biaya. Karena dia datang tadi ngutip kan pakai motor, bensinnya kan ada. Nah, kalau begini modelnya boleh, sesama kita. Itu hanya untuk biaya operasional, itu boleh. Yang tak boleh itu, ini contoh yang tak boleh. Datang inang-inang, dia kumpulkan duit banyak, dia bilang, mau kau ikut jula-jula? Berapa orang inang? Ada 10 orang. Kita tak tahu entah siapa yang 10 itu. Sebetulnya tak ada itu jula-jula fiktif. Duit itu aja dia mainkan. Dia sebenarnya sedang membungakan uang. Nah, itu tak boleh. Jadi antar sesama ibu-ibu 10 orang, lalu 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, ada biaya untuk karena dia datang, dia yang itu bisa. Tapi kalau yang model praktek yang tadi itu riba, sebetulnya dia sedang membungakan uang. Apa hukumnya kita sholat di masjid, pengurusnya pernah minta bantuan pada orang kafir saat membangun masjid? Boleh menerima bantuan orang kafir. Dalilnya mana? Nabi menerima hadiah dari Mukaukis. Mukaukis itu raja Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis, agamanya Kristen Ortodok. Nabi menerima hadiah makanan daging, tapi bukan daging babi, bukan anjing, daging kambing. Waktu dia bertamu ke Khaybar, orang Yahudi. Yahudi memberi, Nabi terima. Kristen memberi, Nabi terima. Itu dalil boleh menerima, dengan syarat tidak ada unsur agama. Datang si Ong Tai Kim ngasih keramik teman, terima. Tapi kalau kata dia ini keramik ada tulisan Yesus Kristus, boleh. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum, boleh. Raja Melayu Delhi, kerajaan Melayu Delhi itu punya ada orang Cina kaya dulu zaman kerajaan Melayu Delhi. Maka dibangunlah di Gang Bengkok masjid daerah pecinan, daerah Cina, namanya Masjid Gang Bengkok. Sampai sekarang masjid itu masih ada. Nama masjid itu Masjid lupa pula, payah ngapal nama Cina. Orang Cina kaya, tanah itu tanah orang Melayu, masjid itu dia yang bangun. Nah, ini tentang masalah. Tapi sebaiknya janganlah kita pakai, karena nanti menjadi pembicaraan. Tapi hukum asalnya boleh, tak masalah. Saya pernah ikut sholat subuh di suatu masjid. Pada rakaat pertama imam langsung sujud. Apa yang dibaca pada sujud itu? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi. Sujud apa tuh Pak Ustaz? Sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah. Subuh Jumat besok. Al-atal insan rakaat kedua. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin sampai wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa samahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada ayat bacaan lain, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa samahu fa tabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Saya tak hafal Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Andai diam saja sah. Yang penting ada tumakninah. Sujud apa namanya? Sujud diam. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah.
Apa hukumnya solat sunat sesudah berwudu? Karena solat Nabi tak pernah buat. Solat sunat wudu yang membuatnya Bilal. Bilal, ku dengar suara selapmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek. Apa amalmu Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Tapi Nabi tak pernah buat. Namanya sunnah takririyah. Kalau Nabi yang buat namanya fi'liyah. Kalau Nabi yang nyuruh namanya qauliyah. Kalau sahabat yang buat Nabi setuju namanya takririyah. Kalau Nabi yang buat namanya fi'liyah. Kalau Nabi yang nyuruh namanya qauliyah. Kalau sahabat yang membuat Nabi setuju namanya takririyah. Sunnah ada 3. Saya selalu merasa banyak dosa. Mantap. Penuh penyesalan mendalam. Hebat. Saya takut tak diampuni dosa-dosa saya. Lebih lagi di atas hebat. Apakah dosa saya terhapus bila saya bertobat? At-taibu minaz zambi kama la zambala. Orang yang bertobat macam tak ada dosa. Ma min muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang berdosa, summa yatatahhar, mandi, tak bisa mandi, wudu, tak bisa wudu, tayammum, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampun semua dosa-dosa. Bus, macam anak kecil baru. Tapi jangan buat lagi. Saya pernah baca hadis Tirmizi, bila meninggalkan sholat sengaja maka kafirlah dia. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan orang yang lalai, bagaimana? Kalau dia meninggalkan itu karena kata dia, saya tak percaya sholat itu kafir dia. Tapi kalau dia meninggal, kau kenapa tak sholat? Aku sebetulnya mau sholat, tapi nantilah setelah pensiun. Maka dia fasik, kata Imam Nawawi. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Hati-hati. Bagaimana cara mengangkat telunjuk waktu tasyahud, Pak Ustaz? 3 ditekuk, 1 melingkar hujung. Versi kedua begini. Versi kedua begini. Versi pertama begini. Telunjuk turun ke bawah. Mazhab Syafi'i sekali angkat sampai habis tak turun. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat pada lafaz Allah sampai habis tak turun. Syafi'i. Hanafi angkat la turun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hambali diangkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka. 4 mazhab. Saya mazhab Syafi'i. Saya angkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis saya tak turun. Bagaimana hukumnya tentang jual beli online? Menurut Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ni Pak Ustaz jangan anti dengan NU. Sebagiannya saja yang condong kepada liberal. Secara besarnya Nahdlatul Ulama itu adalah garis lurus, sama macam Perti. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Maka Bahsul Masail berkualitas, isinya dalil-dalil kitab-kitab mazhab Syafi'i. Boleh jual beli online, e-commerce, syarat dan ketentuan berlaku. Beli tas kulit, warnanya, gambarnya, ada tak perwakilannya Pekanbaru? Kalau seandainya tak cocok, kemana komplainnya? Kalau tidak ada 3 unsur, boleh. Tidak ada ghish, tipu. Tidak ada zulm, aniaya. Tidak ada gambling, gharar, judi. Silakan. Ustaz, tentang ayat ini gimana penjelasannya? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi, terbagi 4. Yang pertama mengatakan Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir. Siapa yang mengatakan Allah duduk di atas kursi macam Abdul Somad duduk di atas kursi? Kafir. Mujassimah. Kelompok yang kedua, tafwid, serahkan sama Allah. Imam Malik, ya, apa arti Allah duduk atas kursi? Usah bahas-bahas, Allahu a'lam. Namanya tafwid, serahkan aja sama Allah. Yang ketiga, takwil.
Allah duduk di atas kursi artinya Allah berkuasa. Dr. Randus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas kursi wali kota selama 2 periode. Pak Herman duduk aja atau jalan-jalan? Jalan. Lalu apa arti Pak Herman duduk 2 periode? Berkuasa. Itu namanya takwil. Kelompok yang keempat isbat. Allah punya sifat namanya istiwa, duduk tapi duduknya tak sama macam duduk kita. 4 memahami ayat mutasyabihat. Tajsim, takwil, tafwid, isbat. 4 kelompok. Tak paham saya Pak Ustaz, 2 SKS, 16 tatap muka. Mata kuliahnya studi teks ilmu kalam. Yang ngajar saya semester. Masuklah ke lokal. Apakah salat sunat syuruk itu? Buka HP, tulis Somad Maroko spasi Isra, enter, dapat tulisannya. Blog, masukkan ke Word, print, tempel di dinding masjid. Fotokopi 100 lembar, bagi ke rumah-rumah. Hadis riwayat Tirmizi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Syaratnya 3. Salat subuhnya di masjid. Habis itu jangan keluar masjid, zikir. Terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isra rak'ataini billahi ta'ala. Pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tambah. Jam berapa dilaksanakan Pak Ustaz? Jam berapa syuruk sekarang? Ada syuruknya tak? 6 lewat 8 13 tambah 12 6 13 tambah 12 6 25 baru salat sunat isyraq. Dari mana Ustaz dapat 12? Ini bumi, matahari naik. Ini matahari naik. Waktu matahari naik itu 6.13. 6.13 naik matahari, datang setan. Ini lambang setan nih. Kalau ada anak muda nanti, Assalamualaikum Pak Haji, setan. Namanya karnai setan, 2 tanduk setan. Waktu matahari terbit, datang setan. Kata Nabi, jangan kalian sholat waktu matahari terbit sampai qaidah ramhin, setinggi tombak. Setelah diukur setinggi tombak 12 menit. Diikutinya selama 12 menit. Setelah itu baru dia pergi. Setelah dia pergi baru kita sholat sunat. Namanya sholat sunat isyraq. 6.25 sholat sunat isyraq. Makanya saya tausiah subuh di An-Nur sampai 6.25 stop, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Apa ayatnya? Bebas, terserah. Apa saja ayat. Ma tayassara minal Qur'an, baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tak habis-habis kertas. Berapa hari yang lalu saya dengan ceramah di TV Roja, bahwa Pak Ustadz yang membenci ceramah mengatakan bersalaman selesai sholat, terutama sholat subuh, sholat asar adalah bid'ah, karena tak pernah dilakukan Nabi. Apa betul itu Pak Ustadz? Buka buku saya 99 tanya jawab salat. Sudah dibahas, saya kutip pendapat Imam An-Nawawi. Imam Nawawi hafal hadis. Semua Sahih Muslim itu di kepala Imam Nawawi. Imam Nawawi yang hafal hadis mengatakan boleh salaman selesai salat. Ustaz Raja yang ngaji pakai laptop mengatakan tak boleh. Bapak mau ikut Ustaz laptop apa Ustaz Nawawi? Imam Nawawi. Saya ikut Imam Nawawi. Terserahlah mau ikut Ustaz laptop. Ada laptop, ingat ya, mati laptop hilang ilmu. Al ilmu fil laptop. Itu mau diikut. Saya juga mendengar ceramah MTA. Sekarang makin banyak TV, makin banyak orang pengajian, makin banyak pertanyaan. Bagus, artinya orang ngaji. Daripada dulu TVRI, Tuan Barok nanti tahu. Ustaz beri ceramah mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab tak ada hadis dari Rasulullah. Kita wa minal hurumi fasum, di bulan-bulan haram puasalah engkau. Hadis riwayat Ahmad.
Di bulan haram puasa lah engkau, kata Nabi. Bulan haram itu apa aja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tak ada kata dia. Ada. Dia tak baca. Orang belajar hadis bertahun-tahun, pesantren 7 tahun, di Makkah 7 tahun, di Madinah 7 tahun, 21 tahun orang baca kitab dari kulit ke kulit. Dia 16 tatap muka, potong libur asap, potong libur SBY datang, potong libur pemilu. Dia bilang tak ada hadis. Hadis ada, serak-serak hadis. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai untuk fadail amal. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, hadis dhaif sepakat ulama, kata Ibn Hajar Al-Haythami, tentang boleh memakai hadis dhaif untuk fadail amal. Baru-baru ini ada Pak Ustadz memberikan ceramah mengatakan Allah menciptakan bumi di langit. Katanya langit itu bertiang, tapi tak nampak dengan manusia. Al-Quran ayat 10, min ghairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan min ghairi amadin, tanpa ada tiang. Ia sendiri mengatakan dalam Al-Quran. Allah menciptakan bumi langit tanpa tiang. Sedangkan Pak Ustadz menyatakan pakai tiang. Tapi untuk kelihatan macam tak ada masalah lain. Orang sibuk mengislamkan suku Sakai, suku Talang, ada yang mengkaji buaya. Orang sibuk mengislamkan suku Sakai, suku Talang, ada yang dikajinya langit bertiang. Orang sibuk mengislamkan suku Sakai, suku Talang, melawan kristenisasi, melawan Syiah, ada yang dikajinya tentang masalah kaki celana. Capek deh kata anak saya minjam uang di bank, uang saya belikan mobil, setiap bulan saya mengangsur uang pakai tambah bunga. Apakah ini riba Pak Ustaz? Riba. Jadi kalau riba gimana solusinya? Jual barang yang ada, yang bisa dijual, bom, tutup. Tak bisa Pak Ustaz. Kalau saya bom ini meletup yang lain-lain. Angsur aja lah sampai lunas. Angsur sampai lunas. Dah, habis itu jangan minjam lagi. Ustaz bisa punya mobil tuh pakai duit dari mana? Saya minjam ke bank. Nah, Ustaz kok minjam? Saya minjam ke Amak Bank. Amak Bank itu siapa? Amak Ambo lah. Apakah boleh dibawa, dipakai pada waktu sholat dan di luar sholat kalung dan gelang batu yang berlafazkan Allah? Kalung Allah, gelang Allah, boleh dipakai? Boleh. Jangan dibawa ke WC. Karena Nabi tulisan cincinnya Muhammad Rasulullah di kelingking sebelah kanan untuk stempel surat. Nabi tak bisa tanda tangan. Surat-surat tu pakai. Pak RW bagus buat stempel. Kalau ada surat-surat, Pak RW sedang ngobrol-ngobrol, datang orang, Pak RW tolong mana deh? Dah selesai. Tapi jangan masuk WC. Nanti kalau mau masuk WC, ditinggalnya cincinnya di pintu. Masuk deh, dan tak hilang. Kita jangan coba. Di tangan hilang. Ini tentang masalah. Batu tersebut mengandung sinar inframerah, ion negatif, magnet elektromagnetik, kalsium. Kalau ada, kata dokter, saya percaya. Kalau tak ada, mengadu-adu. Periksa, tanya ke dokter, paham. Jadi saya suatu hari dibawalah oleh bapak-bapak pulang dari Akramunas, jalan di atas batu yang tajam-tajam. Kata bapak ini, dengan ini Pak Ustaz kita sehat ini. Ini akan menusukkan urat, segala urat. Walah, jalanlah kami. Sakitnya minta ampun. Selesai itu jumpa kami dokter. Bu dokter, ya, apa betul itu? Kata dokter, tak ada itu. Lamulah kami memalu. Kata dokter, tak ada, kata dia. Dokter ini ngomong. Jadi siapa yang ngomong? Entahlah. Kaki sudah merah-merah. Sejak itu aku tak mau ikut bapak lagi. Bagaimana hukumnya pernikahan beda agama? Batal.
pernikahan Republik Indonesia mengikut hukum KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia, mengikut mazhab Syafi'i. KUA di Indonesia tidak ada satupun yang akan berani menikahkan beda agama. Kenapa Deddy Corbuzier bisa menikah? Dinikahkan oleh Ustadz liberal. Begitu ceritanya. Lalu catatannya di mana? Catatan sipil. Apa sipil? Sipil. Disduk capil. Bagaimana dengan orang tuanya? Berdosa, membiarkan anak berzina. Makanya anak kita kalau perempuan datang, dia bawa laki-laki, yang pertama ditanya, agama ente apa? Datang dia pakai celana jeans, pakai baju kaos, azan di masjid, hayya 'alas shalah, dia tetap juga kiki. Ente ini Islam apa kafir? Saya Islam Pak. Ayo ke masjid. Sudah ke masjid. Buka celana jeans ente. Saya pakai apa Pak? Pakai kain sarung. Masjid. Kenapa takut? Anak itu kita yang menjaga dia. Dibesarkan, dilahirkan, tiba-tiba hanya menjadi penghuni neraka jahanam. Nauzubillah. Imam telah diuji kemampuannya, dites menjadi imam, tapi tak lulus. Tapi ternyata dipakai menjadi imam. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tengok dulu yang ngetesnya siapa. Kalau dia lulus menurut standar, bacaannya, makharijul hurufnya lulus menurut standar, tidak ada intimidasi, tidak ada, maka layak jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau begitu bacaannya lulus tuh. Siapa yang ngetes? Saya yang ngetes. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sementara bank, asuransi, perusahaan leasing menerapkan sistem bunga dalam sistem termasuk riba. Pertanyaan, apakah ada ketentuan berapa persen riba tersebut Pak Ustaz? Asal bertambah, asal bertumbuh, asal berkembang, riba walaupun 1%. Apa hukumnya bagi orang Islam yang tetap bekerja di perusahaan? Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Bas, tak ada ampun, resign, keluar. Nanti kalau dengar ceramah Ustaz di TV, keluar. Itu ikut pendapat Saudi. Tapi kalau Syekh Yusuf Qardawi agak lunak, kata dia sementara dapat pekerjaan yang layak, tak apa-apa di situ. Sama macam orang makan babi, sampai di hutan yang ada cuma babi, mati. Pilih mati apa babi? Makanlah babi itu. Ada kebetulan bawa sambal kecap, colek-colek lah babi itu. Sementara dapat pisang. Tapi kalau udah dapat pisang, jangan dikunyah lagi babi itu. La'anallahu akilan riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang makan riba, yang disuapkan ngasih riba. Wa katibahu, yang menulisnya. Wa syahidaihi, dua orang yang